Ya, pada video terakhir atau ketiga ini saya akan menjelaskan code program untuk pembuktian koneksinya itu berhasil atau enggak, yaitu dengan cara memasukkan code program yang mana nama filenya itu adalah login process untuk melanjutkan proses dari ketika kalian sudah membuat login form ini yang namanya tadi login.php. Langkah terakhir adalah membuat file namanya login process yang mana ketika actionnya buttonnya itu masuk, dia bakal memvalidasi semua data yang ada di sini dari NIP dan password. Nah, setelah itu kita buat dulu filenya di satu file yang sama, di satu folder yang sama. Kalau sudah, kalian masukkan perintah ini. Kalian masukkan perintah php kayak biasa, buka kurung tutup, buka kurung tanda tanya php. Habis itu kalian mulai session startnya. Kemudian kalau sudah, kalian masukkan file koneksi php-nya dengan cara mengetikkan perintah include buka kurung kutip 2 koneksi.php tutup maksudnya kutip 2 tutup kurung titik koma. Ini adalah sintaks untuk memanggil file yang berbeda tapi dalam satu folder begitu. Nah, selanjutnya adalah kalian memanggil variabel name dari form NIP dan password, yang mana saya nama variabelnya itu adalah untuk NIP saya namain nama variabelnya adalah NIP, dan password saya menamakan dengan password juga. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah variabel yang harus sesuai dengan form yang sebelumnya. Kalau tidak sesuai, dia bakal ada muncul error nantinya. Nah, setelah itu expose ini apa sih? Expose ini adalah ketika kalian ngeklik tombol tadi form action di button connect masuk tadi, dia manggil postnya ini adalah manggil data dari database. Dia menyesuaikan database-nya. Ini variabel NIP ini apa sih? NIP sama passwordnya adalah nama kolom dari table yang ada di data nasabah. Kita buktinya di sini. Nih, yang ini. Select bintang from data nasabah. Dia nama tabelnya adalah NIP dan password. Nah, yang kita akan ambil datanya itu adalah di kolom NIP dan password. Makanya kalian panggilnya di sini adalah NIP dan password. Nah, kalau kalian sudah membuat penyamaan variabel antara front end dengan back end-nya, atau antara tampilan webnya dengan database-nya, nama table dari nama file kolom dari tabelnya, langkah selanjutnya adalah membuat query. Membuat query ini tujuannya adalah untuk memanggil query data dari database, yang mana query yang kita panggil adalah select bintang from data nasabah where NIP kutip 1 dolar NIP. Dolarnya adalah untuk penamaan variabel di PHP. Nah, ini maksudnya adalah sintak dari database server. MySQL ataupun MySQL itu sama aja, sintaknya sama juga. Select bintang from data nasabah where NIP sama dengan NIP. Kenapa kita pakai dolar ini? Maksudnya adalah ketika user memasukkan NIP yang ketika user masukkan NIP di sini, maka dia bakal nampung data si NIP-nya itu. Nih, NIP dolar NIP itu adalah nampung data 9, dan dolar password adalah untuk nampung data si 123 ini. Nah, password yang ini NIP sama NIP ini, where NIP yang ini dan password ini adalah query dari database-nya itu, kolom name dari database. Makanya dia harus di matching dulu antara kolom name dari database dengan variabelnya itu apakah sesuai atau tidak, kontennya, value-nya apakah sesuai atau enggak. Kalau sesuai, kan saya masukkan 9 dan passwordnya 123. Ini sesuai kan? Sesuai dengan yang ada di table ini. NIP-nya ini,
passwordnya 123. Apabila dia sesuai, maka nanti akan ditampilkan di kondisi pertama dari if. Nanti kita bahas. Nah, apabila dia sudah selesai di sini membuat query-nya, selanjutnya adalah membuat variable result untuk penggabungan memanggil koneksi dan memanggil query, variable query. Count ini dari mana? Count ini adalah yang saya udah sebutkan sebelumnya. Count ini berasal dari variable yang ada di kelas koneksi atau file koneksi. Jadi file variable koneksi ini dia bisa dipanggil di mana aja karena dia punyanya dari koneksi gitu, turunan dari koneksi. Jadi dapat dipanggil. Nah, sedangkan SQL ini adalah query untuk ini. Jadi ketika koneksinya berhasil dan query-nya sama, maka apa yang akan dieksekusi selanjutnya adalah dengan menggunakan perintah kondisi if. Di sini saya menggunakan dua kondisi saja. Yang mana kondisi pertama, apabila row dari nomor dari row-nya itu sesuai antara nip dan password, antara query column name sama variabelnya sesuai, maka bakal masuk ke halaman main menu tadi. Main menu ini bakal muncul seperti ini. Bila sesuai bakal muncul Anda berhasil masuk. Cocokkan dengan yang ini. Anda berhasil masuk, dia langsung oke. Nah, ini untuk menampilkan alert ini saya menampilkan pesan ini saya menggunakan JavaScript, yaitu atributnya adalah alert. Nah, kalau dia gagal atau salah, dia bakal lari ke sini. Nip atau password yang Anda masukkan salah. Kita buktiin ya kalau yang salah passwordnya. Nah, kita coba salahin. 9 tapi passwordnya salah. Nah, sesuai kan? Dia lari ke else-nya. Jadi kode program ini sudah dipastikan berhasil 100% begitu. Nah, apabila if yang tadi ini berhasil, maka data kita membuat variabel namanya data, kita sesuaikan datanya itu dengan result yang tadi yang saya bilang ini. Apabila koneksi dan SQL-nya sesuai, maka dia bakal tampil. Kalau dia tidak sesuai, maka larinya ke else. Itu adalah cara untuk membuktikan koneksi kita berhasil atau tidak di bahasa pemrograman web programming di PHP. Cukup sekian dari video tutorial membuat koneksi antara MySQL server dengan PHP, atau bisa disebut dengan database server ya, dengan PHP. Nah, untuk next video saya akan mencoba untuk membuat koneksi dengan menggunakan SQL server. Oke, thanks for your watching. Don't forget like and share this video, and don't forget subscribe this channel for mendapatkan info terbaru tentang video tutorial yang baru diupload, dan komen apabila mengalami kendala selama pembuatan program ini. Thank you.